بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 21 Jumadal Ula 1443 Hijriyah dan kita masih melanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah, kitab fikih karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas sampai pada Kitabul Muflis, kitab tentang orang yang bangkrut. Jadi dia melakukan bisnis, kemudian ditipu atau rugi, akhirnya dia bangkrut. Yang dimaksud bangkrut itu adalah hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Itulah yang dimaksud bangkrut. Maka dalam kondisi seperti itu bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan yajuzu boleh li ahli dain, bagi orang-orang yang meminjamkan utangan kepada orang tersebut, ayyakhudhu, bahwasanya mereka mengambil jami'a ma yajiduna ma'ahu, seluruh harta yang mereka dapati bersama orang yang bangkrut tadi. Ada mobil, ya mobilnya diambil, motornya diambil. Tapi ada pengecualian, illa kecuali makana, sesuatu yang la yustaghna anhu, sangat diperlukan oleh si pemilik, oleh orang yang bangkrut tadi. Nah, apa yang sangat diperlukan? Wahwal manzil, yaitu rumah. Rumah tidak boleh kita ambil. Ya, kalau diambil, dia mau tinggal di mana? Yang kedua, wasatrul aurah, pakaian yang menutupi auratnya. Nah, tidak boleh pakaian diambil. Kecuali kalau bajunya ada 100 baju. Nah, diambil 90, disisakan 10, nggak apa-apa. Yang ketiga, wama yaqihil barda, dan sesuatu yang bisa menjaga dia dari dingin. Ya, rumah, atap rumah, dan sebagainya. Atau jaket. Yang keempat, wa yasuddu ramaqahu, dan juga yang bisa menutup kehidupannya atau menghidupi dia. Wa may ya'ul, dan juga orang-orang yang dia tanggung, yaitu keluarganya dan istrinya. Nah, hal-hal ini tidak boleh diambil, ya. Tapi kalau mobil, nah, maka boleh diambil, karena mobil ini bukan sesuatu yang wajib dimiliki. Demikian juga HP boleh diambil, karena HP ini bukan sesuatu yang wajib dimiliki. Kemudian waman wajada malahu, dan barang siapa yang mendapati harta dia, indahu, pada orang yang bangkrut tadi, bi'ainihi, masih utuh barangnya tadi, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut. Jadi misalnya gini, ini ada orang bangkrut, dia jualan mobil sama motor. Dia mengambil dari saya mobil, mengambil dari teman saya motor. Nah, begitu dia sudah ditetapkan bangkrut oleh hakim, maka saya dan teman saya datang ke rumah dia. Ternyata yang tersisa di situ adalah mobil yang dulu dia ngambil dari saya. Nah, mobil ini yang lebih berhak adalah saya. Teman saya tadi tidak berhak mengambil. Kenapa? Mobilnya itu masih bi'ainihi, masih barangnya masih barang yang dulu saya berikan kepada dia. Berbeda kalau mobil yang saya berikan kepada dia atau saya utangkan kepada dia itu sudah terjual. Kemudian yang tersisa di situ mobil yang lain. Nah, maka saya tidak lebih berhak. Mobil itu nanti dibagi dua, ya, dibagi untuk saya dan juga untuk teman saya yang sudah menghutangi kepada orang bangkrut tadi. Wa idza naqasa, dan apabila kurang, malul muflis, hartanya orang yang bangkrut, anil wafa, untuk melunasi bi jami'i dainih, seluruh hutang-hutangnya, kana al mawjud, maka adalah harta yang ada, yang tersisa, uswatal ghurama, itu dibagi untuk orang-orang yang menghutangi. Dibagi secara adil.
Kalau saya menghutangi kepada dia 100 juta, teman saya menghutangi kepada dia juga 100 juta. Nah, 100 juta. Nah, maka mobil yang ada tadi dibagi dua, ya, dijual kemudian separuh-separuh. Untuk saya separuh, untuk dia separuh. Anggaplah mobil itu lakunya 50 juta. Nah, berarti saya mengambil 25 juta, teman saya mengambil 25 juta. Itulah yang dimaksud uswatul ghurama. Jadi membaginya ini bukan dengan sama rata 50%, 50% enggak. Tapi sesuai berapa hutangan yang dia pinjamkan kepada si bangkrut tadi, ya. Persentasinya. Kemudian, wa idza tabayyana, apabila sudah jelas iflasuhu, bangkrutnya, fala yajuzu, tidak boleh habsuhu, ditahan di penjara. Apa gunanya ditahan di penjara? Tidak akan keluar duitnya. Tapi kalau belum jelas bangkrutnya, bisa jadi kan dia pura-pura bangkrut sementara dia nyimpan harta di tempat yang lain. Nah, itu bisa ditahan sampai dia mengakui bahwa dia menyimpan harta. Kemudian walayul wajid, menundanya orang yang mampu membayar hutang. Itu adalah zulmun, zalim. Yuhillu irdahu, menyebabkan halal untuk dicela kehormatannya. Wa uqubatahu, dan juga halal untuk dihukum, yaitu dipenjara oleh hakim dan sebagainya. Yang dimaksud menunda itu adalah kalau sudah jatuh tempo pembayaran hutang tetapi tidak mau membayar padahal mampu. Itu yang dimaksud menunda bagi orang yang mampu. Maka kalau belum jatuh tempo, meskipun saya sudah punya duit untuk melunasi hutang, ini tidak disebut menunda. Atau sudah jatuh tempo, tetapi saya memang tidak mampu membayar, tidak ada duit sama sekali. Nah, ini bukan termasuk menunda, karena memang tidak mampu. Jadi yang tercela adalah menunda dan dia mampu. Sudah jatuh tempo dan dia mampu membayar, tapi tidak mampu membayar. Itu zalim, dosa. Wa yajuzu, dan boleh lil hakim, bagi hakim, ayyahjuzahu, untuk mencegah orang yang bangkrut tadi anit tasarruf fi malih, untuk melakukan sesuatu terhadap hartanya. Jadi kalau sudah ditetapkan bangkrut, maka hakim boleh menetapkan mulai hari ini kamu tidak boleh berjual beli dengan sisa hartamu. Kenapa? Sisa hartamu ini nanti untuk melunasi utang-utangmu kepada orang yang sudah menghutangi kamu. Wa yabi'uhu, dan hakim boleh menjual harta sisa dia liqada'i dainih, untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini pentingnya hakim seperti ini. Tapi hakim yang paham syariat, sehingga dia bisa melakukan sesuai perintah agama. Nah, maka kalau ada masalah seperti ini, orang bangkrut, nah bagaimana kita cara menyelesaikannya? Kita laporkan kepada hakim. Nah, hakim nanti akan membahas secara terperinci bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika, dan seperti itu, ya juzu, boleh juga lahu, bagi hakim, al-hajr, untuk membatasi alal mubadzir, bagi orang yang suka memubadzirkan hartanya. Jadi orang terkenal mubadzir hartanya. Satu hari habis 10 juta untuk makan saja. Nah, mubadzir kayak begitu. Nah, orang kayak begitu nggak bisa mengelola harta, itu boleh bagi hakim untuk menghajar atau membatasi dia, yaitu melarang dia untuk melakukan jual beli. Demikian juga waman la yuhsinu tasarruf, tiap orang yang tidak mampu menggunakan harta secara baik. Misalnya orang gila. Nah, orang gila boleh dilarang oleh hakim untuk berjual beli. Kemudian wala yumakkanul yatim, tidak boleh anak yatim diberi kesempatan minat tasarruf fi malihi, untuk mengelola hartanya, hatta yu'nasa, sehingga diketahui, minhu, dari si yatim tadi, ar-rusdu, kecerdasan. Kecerdasan di sini maksudnya adalah mampu mengelola harta. Dua syarat, harta anak yatim boleh kita keserahkan kepada dia. Beliau di sini hanya menyebutkan satu syarat, yaitu ar-rusdu, kecerdasan dalam mengelola harta. Tapi kita temukan di dalam Al-Quran dua syarat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke
6. Wabtalul yatama, ujilah anak yatim. Diuji sampai dia mampu mengelola harta. Jadi dilatih. Hatta idza balagun nikah, sehingga mereka mencapai usia nikah. Artinya mencapai usia balik 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu pada kemaluan. Fa in anamstum minhum rusdan, kalau kalian mengetahui dari mereka kecerdasan yaitu dalam mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Jadi syaratnya dua ya. Pertama, balagun nikah, mencapai usia nikah alias balik. Yang kedua, rusdan, ya sudah cerdas, sudah mampu mengelola harta. Maka kalau dia sudah bisa mengelola harta tapi usianya masih 10 tahun, jangan diserahkan. Karena belum memenuhi syarat yang pertama ini. Atau dia sudah balik, sudah usia 20 tahun, tapi belum mampu mengelola harta. Jangan diserahkan. Maka syaratnya harus dua. Karena kita merawat anak yatim ini dalam rangka untuk maslahat dia. Kemudian wayajuzu boleh liwaliyihi, bagi pengurus yatim ayyakula, bahwa dia makan mimmalihi, dari hartanya si yatim, bil ma'ruf, dengan baik, yaitu dia mengambil sesuai kadar pekerjaan dia mengurusi anak yatim. Misalnya normalnya mengurusi anak yatim itu sehari dibayar 20.000. Nah, jangan ngambil lebih dari 20.000. Ini beliau mengatakan walinya begitu saja. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang boleh mengambil itu atau yang dipersilahkan mengambil itu adalah yang miskin. Allah menyebutkannya pada surah An-Nisa ayat yang ke-6 tadi ya. Wa man kana ghaniyan, barang siapa yang mengurusi anak yatim tapi dia sudah kaya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri, jangan ngambil sedikit pun sepeser pun dari harta yatim. Wa man kana faqira, tapi kalau si perawat yatim tadi adalah orang fakir, falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan cara yang baik. Tadi ya, sesuai dengan pekerjaan dia. Jangan mengambil lebih. Nah, sekarang setelah misalnya saya mengurusi anak yatim ya. Saya mengambil setiap hari 20.000 sesuai dengan adat setempat, misalnya satu hari 20.000. Setelah 1 tahun dia balik dan dia mampu mengelola harta. Saya serahkan duitnya kepada dia. Pertanyaan, apakah saya mengambil 20.000 setiap hari tadi selama 1 tahun? Apakah saya harus menggantinya, yaitu membayar lagi kepada dia? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang tepat atau yang lebih kuat adalah tidak wajib mengembalikan. Kenapa? Karena di sini sudah diizinkan oleh Allah. Falyakul bil ma'ruf. Silahkan dia makan. Sesuatu yang sudah diizinkan oleh Allah berarti halal. Maka tidak wajib untuk dikembalikan lagi. Pendapat yang kedua mengatakan harus mengembalikan tentu saja ketika mampu. Ya. Jadi misalnya ketika saya mengurusi anak yatim ini, saya miskin. Begitu anak yatim sudah dewasa, harta sudah saya serahkan, Allah membukakan rezeki kepada saya, harta jadi melimpah ruah. Nah, ketika harta saya sudah banyak, apakah saya wajib mengembalikan harta anak yatim yang saya makan tadi? Nah, di situ pendapat yang kedua mengatakan wajib dikembalikan. Tapi pendapat yang lebih kuat tadi tidak wajib dikembalikan karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengurusi anak yatim ini perlu takwa. Karena kalau orang tidak takwa, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya dari harta anak yatim enggak tahu apa-apa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kafa billahi hasiba. Allah itu cukup sebagai penghitung. Jadi kalau kita ngambil banyak dari harta anak yatim tidak sesuai pekerjaan kita mengurusi anak yatim, itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, makan api neraka dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, akan masuk dalam neraka yang dinyalakan. Ini ancaman keras menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Inilah pembahasan tentang masalah orang yang bangkrut
boleh dihajar, dilarang oleh hakim untuk mengelola hartanya, melakukan sesuatu terhadap hartanya. Demikian juga orang gila, demikian juga anak kecil, termasuk anak yatim, ya tidak dilarang untuk mengurusi atau mengelola hartanya sendiri karena dia belum mampu. Kita lanjutkan kitab berikutnya, Kitabul Luqatah, kitab tentang luqatah. Luqatah itu barang temuan di jalan. Barang temuan di jalan, kalau dia itu berupa anak, bayi, itu disebut laqit. Kalau berupa barang, misalnya roti, uang, dan sebagainya, disebut luqatah. Kalau dia itu berupa hewan yang masih hidup, ya, misalnya ada ayam atau kambing, ya, yang tidak diketahui siapa pemiliknya, tiba-tiba masuk ke kampung kita, nah ditemu di jalan, nah, maka itu disebut sebagai dhallah, tapi artinya sama, yaitu barang temuan di jalan. Jadi luqatah itu apa? Barang temuan di jalan. Maka jangan disebut luqatah kalau tidak di jalan. Misalnya di masjid, kita nemukan dompet, wah ini luqatah, diambil loh, nggak boleh. Di masjid itu bukan disebut apa? Luqatah. Karena kalau di masjid diketahui siapa pemiliknya, ya pemiliknya berarti ahli masjid. Nah, nanti ditanya saja, tadi yang sholat duhur siapa, kehilangan dompet, ini ada dompet tadi pas duhur. Pemiliknya sudah jelas, yaitu orang-orang yang sholat duhur di situ. Baik, kita bahas masalah ini. Beliau mengatakan, mau wajada luqatatan. Barang siapa yang mendapati luqatah, barang temuan di jalan, falya'rif, maka hendaklah dia kenali ifasaha, wadahnya, wa wika'aha, dan talinya. Jadi zaman dulu uang itu ditaruh di wadah, kemudian diikat. Nah, maka dia harus ngerti, harus dia hafalkan wadahnya, ciri-cirinya apa, talinya apa, sehingga nanti kalau ada orang yang mengaku kehilangan, bisa kita tes. Ya. Wadahnya apa, Pak? Kemudian talinya apa, Pak? Nah, maka dia tidak akan bisa menipu. Nah, zaman sekarang duit tidak diwadahi dengan wadah yang bertali, maka kita hafalkan apa dompetnya, warnanya apa, bentuknya apa, mereknya apa, dan sebagainya. Pokoknya ciri-ciri dari harta tersebut. Fa in jaa, maka jika datang sahibuha, pemilik luqatah tadi, dafa'aha ilaih, dia harus menyerahkan kepadanya, tidak boleh disembunyikan. Wa illa, jika tidak ada yang datang, arrafa biha haulan, dia mengumumkan harta tadi selama 1 tahun. Wa ba'da dzalika, setelah 1 tahun, kalau tidak ada yang datang, yajuzu lahu sarfuha, boleh dia mengelola harta luqatah tadi, walau fi nafsih, meskipun untuk dia pakai sendiri. Jadi dia sedekahkan kepada orang miskin boleh, dia berikan ke kotak masjid boleh, dia pakai sendiri juga boleh, bebas. Dan ini berlakunya untuk harta yang mahal. Tapi kalau harta yang remeh, temeh, tidak perlu diumumkan. Misalnya nemu roti 1 di jalan, nggak perlu diumumkan setahun gosok. Kalau tidak remeh, tapi juga tidak mahal, tapi tengah-tengah, gimana ini? Misalnya uang 100.000, masuk 100.000 diumumkan setahun, kesuwen lagi. Menurut sebagian ulama, kalau itu adalah tidak terlalu remeh tetapi juga tidak terlalu mahal, maka itu bisa diumumkan selama 1 pekan. Artinya sesuai dengan yang wajarnya lah. Kalau duit 1 miliar, nah itu pantas diumumkan 1 tahun. Duit 10 juta, nah ini pantas diumumkan 1 tahun. Banyak itu. 10 juta itu bisa nikah lagi saya, Pak. Nah, banyak lagi. 100.000 belum tentu. Tapi kemudian wayatmanu, dan dia harus menanggung ma'amaji'i sahibiha, kalau pemiliknya datang setelah itu. Jadi setelah saya infakkan ke kotak masjid 10 juta, ternyata pemiliknya datang. Nah, saya nanggung ini. Jadi saya ambil uang saya 10 juta, saya berikan kepada dia sebagai gantinya. Adapun 10 juta yang sudah saya berikan ke kotak masjid, itu berarti jadi infak saya. Atau saya bilang kepada dia, wah mohon maaf Pak, saya sudah nunggu Anda 1 tahun, Anda nggak datang-datang. Kemarin itu saya masukkan ke masjid. Gimana menurut Anda, rela tidak? Oh ya sudah, kalau dimasukkan di masjid saya rela.
Kalau belum dimasukkan di masjid mau saya ambil, tapi kalau sudah dimasukkan di masjid udah nggak usah, ya, biar aja. Nah, kalau sudah gitu ya sudah selesai masalah, kita tidak menanggung. Kemudian waluqatatu Makkah, adapun luqatah di kota Makkah asyaddu ta'rifan, lebih dahsyat, harus diumumkan min ghairiha, daripada selain kota Makkah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala yultaqatu luqsaqitatuha illa limungsyid. Luqatah yang ada di Mekah tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan saja. Jadi apa? Tidak bisa dimiliki setelah 1 tahun. Untuk yang hukum tadi ya, boleh dimiliki setelah 1 tahun itu selain Mekah. Mau Madinah, mau Baitul Aqsa, mau masjid daerah kita ini ya, Manang dan manapun tempat di Indonesia, nah ini sama saja. 1 tahun diumumkan, tidak ada yang datang, boleh dipakai. Nah, ngumumkannya di mana? Kalau zaman dulu itu di tempat-tempat berkumpulnya orang, ya, di pasar, di depan pintu masjid ketika sholat Jumat. Jangan di masjid, nggak boleh ya. Tapi di depan pintu masjid. Karena nanti kalau di masjid mengganggu orang-orang yang sholat jamaah. Nah, kemudian kalau tidak ada yang datang, maka bisa kita pakai setelah 1 tahun tadi. Zaman sekarang kita tidak harus mendatangi tempat-tempat ramai tadi, karena sudah ada Facebook, WA dan sebagainya. Nah, bisa kita umumkan lewat media sosial. Kemudian berikutnya wala ba'sa, dan tidak masalah bi ayyan tafi'a, mengambil manfaat al-multaqit, orang yang mengambil luqatah tadi, bisyai'il haqir, dengan sesuatu yang remeh-temeh. Jadi tidak usah diumumkan. Contohnya apa? Kal asa, tongkat, wasaut, cambuk, wa nahwihima dan sebagainya. Ba'da ta'rifi bihi thalathan, setelah diumumkan selama 3 hari. Ini pendapat Imam Syaukani. Adapun hadisnya saya tidak menemukan sama sekali. Nah, maka saya sampaikan tadi, sebagian ulama katakan kalau tidak terlalu mahal, maka bisa diumumkan 1 pekan. Saya bacakan di sini pendapat tersebut. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, idza kana duna dinarin, kalau harta yang ditemukan itu di bawah 1 dinar. 1 dinar itu 4 juta. Sekarang ya. Kalau dulu ya 2 juta. Yu'arrifuha qadra jum'ah, maka cukup diumumkan sekitar 1 pekan saja. Ini adalah pendapat Imam Ishaq ibnu Ibrahim, yaitu Ishaq bin Rahuyah, temannya Imam Ahmad. Ya, kita pakai pendapat gini nggak ada masalah, karena apa? Karena kita yang bukan ulama disuruh mengikuti para ulama. Pakai pendapat ini tadi juga boleh. Ini kalau cambuk, tongkat, nah diumumkan dulu selama 3 hari. Karena 3 hari masih bisa selamat kan, cambuk, tongkat. Kalau roti nggak perlu. Roti 3 hari nggak bisa dimakan lagi, udah keras. Kemudian watul taqatu, dan boleh dipungut dhallatud dawab, luqatah yang berupa binatang. Illal ibil, kecuali onta. Jadi kalau ada onta nyasar ke kampung kita, tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, ini tidak boleh diambil. Kenapa? Karena onta ini binatang yang kuat, dia akan bisa bertahan hidup sendiri, mencari makan sendiri, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Kalau binatang-binatang lemah, kalau di Indonesia gampang lah, contohnya burung. Ya. Burung apa yang terkenal, Pak? Labet. Ya. Ada labet di genteng rumah kita. Nah, ini milik siapa ini? Nggak jelas ini. Nah, dipungut boleh, silahkan. Tapi nanti kalau datang pemiliknya, ya kita nanggung. Tapi kalau kita tidak mau nanggung, ya sudah, saja, dibiarkan saja. Jadi melihat barang yang luqatah itu tidak wajib kita mengambilnya. Lebih bagus kita mengambil, tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena kalau tidak kita ambil, dikhawatirkan barang itu jadi mubadzir. Meskipun ada kemungkinan juga nanti ada orang yang lain yang melihat, dia yang akan mengumumkan. Dikhawatirkan kalau kita tidak ambil, nanti diambil orang yang tidak paham agama, malah langsung dimiliki sendiri. Nah, maka yang paham agama, yang ngaji seperti kita,
lebih bagusnya mengambilnya supaya dia bisa menerapkan hukum Islam terhadap barang luqatah tadi. Karena tidak semua orang memahami masalah ini dari sisi syariat Islam. Baik, ini ternyata masalah berikutnya, masalah tentang qadhi. Ini sangat banyak pembahasannya. Alangkah bagusnya masalah qadhi ini kita tunda pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Adapun sisa waktu masih banyak ya. Nah, ini bisa kita bahas masalah-masalah yang lain, tanya jawab secara bebas. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.